Jumpa lagi Jagat Ibu TV. Ya, akhir-akhir ini kita bisa lihat bahwa laptop-laptop terbaru itu punya kecenderungan untuk mengadopsi apa yang dimiliki oleh pendahulunya, tapi dari sisi lini teratasnya. Ya, jadi kalau misalnya seperti laptop HP satu ini, ya kalau dari atas ada Spectre, ada Envy, kemudian ada Pavilion. Nah, sekarang Pavilion ini penampilannya udah beda banget dengan Pavilion zaman dulu. Kecenderungan yang satu ini memiliki kemampuan seperti jajaran lini Envy yang sudah punya penampilan berkelas dan fitur-fitur yang berkelas juga. Ya, di samping saya ini ada HP Pavilion 13. Ya, yang satu ini sudah memiliki banyak banget fitur yang diadopsi dari lini Envy yang biasanya udah berkelas kalau Envy itu ya. Ya, itu membuat lini Pavilion jadi tampil berkelas, tapi nggak cuma sekedar penampilan doang, ada banyak yang diadopsi dari lini atasnya. Oke, kita mulai dulu dari awal ya. Ya, yang satu ini adalah sebuah laptop dengan Intel Core generasi 11 dengan bodi yang kecil dan ringan. Ini juga adopsi dari Envy yang sudah tipis, kecil, ringan gitu ya. Meski demikian memang pricing point-nya masih tetap berada di kelasnya Pavilion. Untuk prosesornya dia menggunakan Core i5 1135G7 untuk yang kami uji. Tiger Lake 10 nanometer tentunya. Untuk RAM 8GB, DDR4 3200 MHz dan ini sudah dual channel. Sayangnya memang ini onboard, tidak ada slot SODIMM untuk upgrade. Tapi udah dual channel, jadi udah cukup kencang. Untuk storage dia menggunakan 512GB SSD M.2 NVMe PCIe. Sementara itu untuk sistem grafik dia menggunakan Intel Iris Xe Graphics yang menggunakan 80 execution unit. Wah, ini jelas masih kenceng banget karena datang dari Core 11 Gen ya. Untuk body form factor-nya clamshell atau laptop klasik. Materialnya perpaduan aluminium dan polikarbonat. Desainnya. Nah, ini walaupun produknya kelasnya sebetulnya ada di entry level ya, penampilan Pavilion 13 ini benar-benar kayak laptop premium. Jadi nggak bisa dibilang entry level lagi yang namanya Pavilion ini ya. Bentuk dan lekukan bodinya ini mewaris dari HP Envy yang merupakan kelas atasnya. Secara keseluruhan penampilan dari HP Pavilion 13 ini tampak bersih, minimalis, dan elegan. Jadi cocok digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Untuk sekolah, oke banget. Untuk kuliah, oke. Untuk kerja, ketemu dengan klien pun masih keren. Untuk warnanya natural silver aluminium dan menggunakan black matte untuk bingkai layarnya. Dimensinya panjang 30,4 cm dengan lebar 20,5 cm dengan ketebalan 1,69 cm. Jadi cukup tipis. Untuk bobotnya laptop ini ada di 1,28 kg dengan charger yang juga ringan di 172 gram. Ini adalah charger 45 watt. Total bobot yang dibawa dengan chargernya hanya 1,45 kg. Untuk display ini adalah layar 13,3 inci Full HD 60Hz IPS 45% NTSC 250 nits. Permukaan layarnya ini adalah glossy, yang walaupun memantulkan sedikit bayangan, tapi permukaan layar yang glossy ini membuat warna yang ditampilkan itu cemerlang. Untuk bingkai layar dia menggunakan desain micro edge display yang tipis ya. Bingkai yang paling tipis itu di sisi kiri dan kanan. Bingkai atas sedikit tebal karena ada kamera 720p 30fps di situ. Dan bingkai tipis ini keseluruhannya membuat tingkat screen to body ratio mencapai 84%. Untuk audio, nah ini lagi ya, diadopsi dari atasnya lagi. Dia menggunakan solusi audio dari Bang & Olufsen, dilengkapi dengan 2 buah speaker yang mengarah ke permukaan meja atau alas ya. Disediakan juga software B&O Audio Control untuk mengatur audio profile dan equalizer. Untuk kualitas suaranya, kami kaget karena suaranya ini ternyata cukup lantang, terutama kalau kalian letakkan di atas meja yang cukup solid. Nah, untuk konektornya di sisi kiri ada satu HDMI, ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu Type-C USB 3.2 Gen 2 10Gbps. Ini mendukung power delivery sehingga konektor ini dapat digunakan untuk ngecas laptopnya. Kemudian dia sudah support output DisplayPort juga, support HP Sleep and Charge juga. Lalu ada satu micro SD card reader dan ada satu 3,5 mm audio combo jack. Di sisi kanan ada satu USB 3.2 Gen 1 5Gbps dan ada satu DC-in. Untuk konektivitas wirelessnya dia menggunakan modul Intel Wireless AC9560, udah Wi-Fi AC ya atau Wi-Fi 5, support multi-user MIMO gigabit Wi-Fi dan ada juga Bluetooth versi 5.1. Untuk keyboardnya desain dan layoutnya mirip banget dengan HP Envy dengan tombol yang ukurannya besar dan jarak antara tombol yang lumayan renggang. Jadi enak nih kalau buat ngetik ya. Dan dia dilengkapi juga dengan backlit putih yang punya 2 tingkat kecerahan. Ini bisa diubah dengan menekan tombol F11.
Kita lihat bahwa tombol powernya menyatu dengan keyboard dan posisinya di sebelah atas tombol backspace. Ini membuat kita tidak perlu khawatir kalau tertekan, dan kami juga udah nyoba nekan berkali-kali, laptop tetap dalam kondisi menyala, tidak langsung masuk dalam kondisi sleep. Laptop baru akan masuk ke kondisi sleep jika tombol ditahan beberapa detik. Lalu untuk touchpad, bentuknya itu lebar memanjang dengan posisi sejajar dengan spacebar dan alt kanan. Ngetik di sini masih cukup nyaman karena telapak tangan nggak mudah masuk ke dalam area touchpad, dan lebih menyenangkan lagi karena dia pakai Windows Precision Driver. Dari sisi security, dia juga sudah memiliki keamanan biometrik, yaitu dengan sidik jari. Posisi sensornya ada di pojok kanan bawah keyboard. Oke, kita langsung masuk ke performance-nya aja. Kita coba pakai Cinebench R15, kita coba 20 kali run dengan kondisi colok di charger. The burst score dari prosesor yang digunakan di sini tampak mencapai 802 poin dengan sustain performance di kisaran 610 sampai 660 poin. Ini adalah salah satu skor dari Core i5 1135G7 yang tergolong baik untuk laptop kelas entry level. Menariknya, saat menggunakan tenaga baterai, sustain performance dari prosesor ini mengalami sedikit peningkatan ke kisaran 650 sampai 660 poin. Ini berarti kita tidak akan merasakan pengurangan performa prosesor walaupun kalian pakai baterai dan tidak nyolok ke listrik. Nah, sekarang mari kita langsung coba aja untuk video editing. Bisa nggak? Ya tentu bisa, kita pakai tapi 1080p ya. 1080p 60 fps, dan kita coba untuk render video yang source-nya 2 menit 7 detik ini membutuhkan waktu 10 menit 8 detik kalau pakai software only, dan kalau kita aktifkan Mercury Playback Engine-nya dari GPU, kita mendapatkan 8 menit 37 detik. Melihat hasilnya, tentunya memang ini buat 1080p editing video masih oke, terutama kalau yang 30 fps, kita tadi tes di 60 fps ya. Tapi kalau untuk 4K memang masih kurang pas. Oke, sekarang mari kita coba untuk gaming. Bisa? Ya bisa sih harusnya ya. Oke, kita coba aja Dota 2. 1280 kali 720, quality presetnya di fastest, rendering scale di 100%, scene berat di 60-70 fps, sementara scene ringan bisa mencapai 110 fps. Sementara itu untuk CSGO, 1920 kali 1080, quality preset di low, kita masih bisa dapat sekitar 70-100 fps. Masih lumayan banget di sini. Untuk PES 2021, setting di 1280 kali 720, quality preset di low, render scale 80%, kita masih bisa dapat stabil di kisaran 60 fps. Lalu untuk Genshin Impact kita dapat performa yang oke di 1280 kali 720, quality presetnya lowest, render scale di 1.0 ya. Rata-rata kita dapat 60 fps dengan drop fps masih ada di rentang 50 sampai 60 frame per second. Lalu untuk GTA 5 gimana? Ternyata kita masih berjalan GTA 5 juga, tapi 1280 kali 720 lagi, quality setting masih di normal, test duration kita off kan. Scene ringan dia akan ada di sekitar 40 sampai 50 fps, dan dia bisa drop sekali-sekali ke 30 sampai 40 fps di scene yang berat. Kemudian untuk Shadow of Tomb Raider 1280 kali 720, quality preset di low, temporal anti-aliasingnya kita taruh di off. Ini ada di kisaran 25 sampai 35 fps, tetapi sesekali dia drop di bawah 25 fps di area tertentu. Untungnya memang game ini nggak terlalu butuh amat frame rate yang tinggi, jadi masih lumayan lah bisa dimainkan ya. Nah, buat yang nanya Valorant gimana, masih lumayan juga di Valorant. 1920 kali 1080, quality presetnya taruh di low, dan kita masih bisa dapat kisaran 60 sampai 90 fps. Jadi ya mau bertanding Valorant di sini ya masih memungkinkan lah. Oke, sekarang kita beralih ke storage test. Dengan Crystal Disk Mark kita lihat bahwa read-nya dari SSD ini atau bacanya ada di 2427 Mbps dengan kecepatan tulisnya di 1821 Mbps. Untuk kelas harganya SSD ini sudah tergolong yang kenceng ya, karena SSD biasa kan cuma sekitar 500 Mbps, jadi ini lumayan kenceng. Untuk baterai, nah baterai ini kapasitasnya emang nggak gede-gede amat, dia ada 43,3 Wh. Kita tes dengan setting brightness 50%, volume 25%. Untuk 1080p video playback kita bisa mendapatkan sekitar hampir 9 jam atau tepatnya 8 jam 45 menit. Sementara itu untuk web browsing kita dapat hampir 8 jam atau tepatnya 7 jam 45 menit. Ini adalah hasil yang lumayan oke, mengingat baterai emang nggak gede-gede amat. Ya tentunya itu untuk membuat laptopnya jadi ringan juga. Nah, untuk charging hasilnya juga lumayan oke. Dari 0 sampai 100% dia cuma membutuhkan waktu sekitar 2 jam 9 menit. 2 jam 9 menit ini normal ya. Tidak termasuk yang terlalu cepat banget dan tidak termasuk yang lambat banget. Normal, wajar lah ini. Beralih ke sistem pendinginnya, laptop ini menggunakan sistem pendingin yang sederhana, hanya dengan satu heat pipe besar dan satu kipas. Pembuangan udara panas itu ke arah belakang. Nah, kita lihat suhu kerjanya, kita load dulu dengan Cinebench R15, kita loop ya. Di awal pengujian tampak suhu prosesor itu memang sempat lompat ke 97 derajat Celcius, colongan performance nih biasanya ya. Dan dengan cepat dia langsung turun dan berfluktuatif di kisaran 70 sampai 80 derajat Celcius saja. Lalu saat kita menggunakan Adobe Premiere, di setengah durasi pengujian, suhu CPU dan GPU Iris Xe Graphics
grafik sempat berada di kisaran 70-75 derajat Celcius. Kemudian dia turun ke 65-70 derajat Celcius. Lagi-lagi ini masih aman ya. Untuk suhu permukaan bodi gimana? Kita cek pakai thermal imaging. Kita load lagi Cinebench R15, kita looping. Area keyboard sebelah kiri di 3 baris tombol paling atas, suhu tombol dapat mencapai 41 derajat Celcius dengan suhu bodi di sela-sela tombol mencapai 42 derajat Celcius. Sedangkan untuk area keyboard lain, suhu terpantau di bawah 40 derajat Celcius. Suhu palm rest sih aman ya, terus-terusan ada di bawah 35 derajat Celcius. Dan tentunya suhu permukaan bodi setinggi ini hanya akan terjadi kalau kalian pakai dia buat render 3D, yang harusnya sih enggak. Itu tidak pada tempatnya kalau kita pakai ini untuk render 3D ya. Nah, untuk harga gimana? Harga resminya ada di 11.499.000 ya. Ada varian lain yang pakai Core i7 juga, RAM 8GB, SSD 512, itu harganya di 13.499.000. Pembelian laptop ini tentunya sudah termasuk operating system Windows 10, ada Microsoft Office Home and Student 2019 yang aktif selamanya senilai 1,8 juta. Lalu untuk garansi, ada garansi 2 tahun dengan ADP atau Accidental Damage Protection. ADP ini mengcover kerusakan akibat kelalaian pengguna seperti jatuh nggak sengaja, ketumpahan air, korsleting listrik, dan lain-lain ya. Adapun kerusakan akibat kelalaian pengguna yang tidak di-cover itu misalnya adalah korosi, terkena cairan berbahaya, bencana alam, kecelakaan, atau dicuri atau hilang. Ya, kalau dicuri atau hilang itu salah sendiri banget ya. Nah, untuk klaim ADP cukup membawa unit laptop yang rusak ke service center terdekat dengan menyatakan KTP serta invoice pembelian. Selama 2 tahun kita bisa melakukan 2 kali penggantian spare part. 1 kali penggantian spare part dalam 1 tahun. Tentunya selama total biaya servis tidak melebihi harga total laptop tersebut. Nah, untuk hal yang perlu diperhatikan, RAM-nya ini emang 8GB dan tidak bisa di-upgrade baik di versi i5 maupun i7. Membuat laptop ini emang sedikit kurang pas kalau kalian menggunakan banyak software yang rakus akan kapasitas RAM. Tapi sebetulnya laptop ini sudah ideal untuk pengguna dengan aktivitas harian yang normal ya. Kalian mau buat kuliah, ya buat ngedit video 1080p masih oke di 8GB. Dari sisi menariknya, bodinya ini kecil dan ringan, membuatnya enak dibawa kemana saja. Penampilannya premium, minimalis, clean look gitu ya. Cocoklah buat segala macam kebutuhan, bahkan untuk ketemu klien sekalipun nggak malu-maluin yang satu ini. Performa prosesornya juga tergolong tinggi untuk kelas harganya dan masih mumpuni untuk editing video juga. Masih bisa juga untuk gaming ringan ya, gaming tipis-tipis bisa. Suhu kerjanya juga masih dalam batas aman, bahkan saat beban kerjanya tinggi. Layarnya IPS, bonus Microsoft Office senilai 1,8 juta yang aktif terus, dan ada garansi 2 tahun yang dilengkapi dengan ADP. Pada akhirnya, laptop ini emang cocok banget buat kalian yang mencari laptop dengan bodi kecil, bobotnya ringan, penampilannya premium, tapi harganya masih cenderung terjangkau serta performanya cukup mumpuni. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.